Kembali bersama saya Muhammad Agus Karim pada mata kuliah Halaman Mesin Dasar. Ini adalah modul ke-9 segmen kedua tentang aplikasi bantalan luncur. Bantalan luncur ini kadang juga disebut dengan sliding bearing atau juga bisa disebut dengan plain bearing. Nah, ini terdiri dari dua jenis, yaitu journal atau sleeve bearing. Itu bentuknya silindris dan menahan beban radial. Radial itu artinya tegak lurus terhadap sumbu poros. Dan jenis yang kedua adalah truss bearing, yang bentuknya biasanya datar, di mana pada kasus poros yang berputar itu dapat menahan beban yang searah dengan sumbu poros. Contohnya adalah di crankshaft ini, journal bearingnya itu ada di posisi ini. Gitu ya. Nah, contohnya tadi di crankshaft posisinya adalah di sebelah situ. Nah, ini ada journal di situ ya. Nah, ini journal bearingnya ada posisinya ada di situ. Ini adalah pasangannya. Ini adalah shaftnya, ini adalah journal bearingnya. Contoh aplikasi selanjutnya itu adalah ada di bogi kereta api. Posisinya itu ada di sini. Contoh berikutnya itu ada biasanya di turbin. Turbin gas, turbin-turbin yang besar. Itu biasanya gabungan ada truss bearingnya untuk yang menahan beban aksial dan juga ada journal bearing yang digunakan untuk menahan beban radial. Posisinya ada di sini. Contoh yang lain ada di kompresor ataupun pompa, mirip dengan turbin posisinya. Ya. Dan ada dua biasanya kadang, ada truss bearing, ada journal bearing juga. Contoh aplikasi yang lainnya di motor listrik, utamanya yang besar. Posisi journal bearingnya kira-kira ada di sini. Gabungan antara journal dan truss bearing. Ada juga yang digunakan di kapal-kapal ataupun di industri-industri yang lain. Kalau kita lihat, journal bearing itu biasanya digunakan untuk menahan beban radial yang sangat besar. Ya, kita lihat aja perbandingan orang dengan posisi poros dan journal bearingnya. Kemungkinan kerusakan dari journal bearing, kalau temperaturnya terlalu tinggi itu akan terjadi sintering, atau journal bearingnya itu akan mengalami keausan, nanti akan ada geram di pelumasan. Kemudian getaran berlebih karena gesekan antara poros dan bantalan. Dan juga ada oil whirl dan oil whip. Oil whirl itu ada posisi poros tidak stabil saat dioperasikan, dan oil whip itu adalah saat frekuensinya sama dengan natural frekuensi. Nah, kalau terjadi resonansi, itu nanti akan terjadi kerusakan yang sangat parah pada bantalan luncur. Oke, kita akan melihat apa sih oil whirl dan oil whip. Oil whirl is an oil film-excited vibration where deviations in operating conditions cause an oil wedge to push the shaft around within the bearing. Instability is introduced through higher centrifugal forces, which increase whirl forces. It appears on a spectrum at 0.40 to 0.48x of RPM and is quite often severe. Oil whip can appear when the machine is operated at 2 times rotor critical speed. This spectral map shows when oil whirl becomes oil whip instability, as shaft speed passes through 2 times rotor critical speed. Oil whip is inherently unstable and can lead to catastrophic failure in seconds. It should be avoided at all costs. For more information on condition monitoring basics, visit vibraline.com. Ini adalah akhir segmen kedua modul ke-9. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.